Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, aku yakin Polo udah nonton drama Teach You a Lesson, makanya nonton video ini. Dan aku yakin banyak banget dari kita yang merasa sangat lega nonton drama Teach You a Lesson, karena zaman sekarang itu banyak banget anak-anak remaja yang tingkah dan juga onarnya itu benar-benar nggak bisa diterima. Tapi kita pun nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan hak seorang guru itu begitu rendah dan tidak ada yang melindungi guru. Di video kali ini aku mau menceritakan salah satu kejadian nyata yang beneran terjadi di Korea dan mungkin sangat mirip dengan salah satu kejadian yang terjadi di drama Teach You a Lesson. Langsung kita dengarkan. Siap-siap marah, siap-siap jengkel, siap-siap muntap, langsung kita mulai. Kejadian yang mau aku ceritakan kali ini terjadi di sebuah SMA yang bernama Minjok Sagan Godeunghakyo yang ada di Provinsi Gangwon. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang lumayan bagus. Menurutku di Indonesia sama di Korea ini agak beda dengan maksud sekolah yang agak bagus. Di Indonesia sekolah yang agak bagus itu biasanya sekolah yang nilainya tinggi, susah untuk masuk, biaya sekolahnya juga mahal. Di Korea juga mirip, cuman kalau di Korea sekolah yang bagus ini artinya kamu lulus dari sini kemungkinan besar bisa masuk ke kuliah-kuliah yang bernama. Kalau di Korea ya SKY, Seoul National University, Korea University, atau Yonsei University. Tiga ini. Nah, sama. Gangwon-do Minjok Sagan Godeunghakyo ini merupakan salah satu sekolah yang lumayan banyak alumni-alumninya itu berhasil masuk ke Seoul National University. Dan jujur sekolah ini lumayan unik. Biasanya sekolah-sekolah bernama itu ada di kota Seoul, lebih tepatnya di daerah Gangnam. Nah, yang satu ini ada di Provinsi Gangwon. Nah, yang menarik, sekolah ini juga punya asrama. Jadi anak-anak yang sekolah di situ, tinggalnya juga di situ, nginep juga di situ, dan belajarnya di situ. Jadi bisa dibilang benar-benar nggak bisa pulang dan bisa dibilang benar-benar bisa fokus belajar di tempat itu. Nah, kejadiannya ini terjadi di tahun 2017. Di tahun itu ada satu anak laki-laki bermarga Jong. Sebenarnya namanya adalah Jong. Cuman karena nama anaknya ini nggak boleh tak expose, jadi ya pasti ditit, tapi marganya Jong, oke? Nah, anak ini masuk ke kelas 1. Di saat dia duduk di kelas 1, dia ini jadi kenal satu teman yang kebetulan tinggal bareng di kamar asrama. Mereka menjadi teman yang lumayan akrab, katanya mereka lumayan dekat. Dan suatu hari ternyata mereka berdua ini kebetulan ikut satu ekstrakurikulum yang sama, yaitu aktivitas politik. Jadi nama ekskulnya itu terkesan mewah, tapi sebenarnya di ekstrakurikuler itu mereka itu cuma kayak latihan politik itu kayak gimana. Cuman kalau berdasarkan anak-anak lulusan di sekolah itu, ya memang namanya belajar politik. Tapi sebenarnya mereka ini sangat ekstrim. Ada satu yang bilang kamu komunis, sedangkan yang satunya lagi mereka bakal bilang, kamu anak nasi. Jadi bener-bener bukan ekstrakurikuler yang bisa membuat anak-anaknya itu belajar tentang bagaimana berpolitik, tapi main politik, ngawur, dan saling menjelekkan satu sama lain. Yo, mirip dengan politikus-politikus zaman sekarang, bisanya menyalahkan orang lain. Oke, kembali lagi. Nah, pokoknya anak yang bermarga Jong ini sama teman dekatnya yang satu kamar ini ikutan di ekstrakurikuler ini. Nah, masalahnya ternyata mereka memiliki dua warna yang berbeda. Dan dari situ mereka berdua mulai menjadi tidak akrab. Lebih tepatnya, anak laki-laki yang bernama Jong ini mulai membuli temannya. Kebetulan temannya ini berasal dari Pulau Jeju dan di hari itu dia ini baca koran. Di Indonesia menurutku nggak terlalu parah kamu mau baca Jawa Post kayak kamu mau baca Kompas kayak itu bebas. Tapi kalau di Korea mau stasiun TV mau koran itu ada warna politiknya. Jadi kalau kamu nonton KBS berarti politikmu apa? Kalau kamu SBS apa? Kalau kamu nonton TV Joseon apa? Kalau kamu baca koran ini apa? Itu ada warnanya. Nah, kebetulan anak yang dari Jeju ini membaca satu koran yang warnanya itu merupakan warna yang biru. Sedangkan yang Jong ini dia ini warna politiknya warna merah. Mulai saat itu, Jong ini mulai membuli teman sekamarnya yang juga merupakan teman sekelas. Berawal dari kejadian itu, anak yang bermarga Jong ini mulai manggilin temennya yang berasal dari Jeju ini dengan sebutan, babi Pulau Jeju, dasar komunis, si kotor, wis kamu lenyap sana. Kamu nggak tahu tak, papaku ini loh, jaksa. Jaksa itu orang yang memang dapat banyak hadiah dari orang-orang, alias korupsi. Makanya kamu itu sebaiknya deket-deket sama anaknya jaksa. Kamu nggak tahu tak, papaku ini loh jaksa. Pernyataan seperti ini ternyata sering kali dilontarkan dan mulai hari itu terus-menerus dia membuli temannya dengan alasan yang tidak jelas. Waktu makan tiba-tiba bilang, kok ono anak babi makan di meja makan manusia, minggir sana, kamu kok makan nasi sih, nggak makan palet. Pernyataan-pernyataan seperti ini sering kali dilontarkan dan ini ternyata mengakibatkan stres yang lumayan parah. Temennya ini yang berasal dari Jeju yang awalnya nilainya itu termasuk 30% tertinggi, setelah mulai ada masalah dengan anak bermarga Jong ini, nilainya turun bahkan hingga
sehingga mendapatkan peringatan dari sekolah. Nggak berhenti di situ, bahkan mentalnya pun terganggu sampai dia pergi ke konsultan psikolog dan bahkan dia ini pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kejadiannya ini terjadi di tahun 2017 dan mulai diberitakan di tahun 2018. Tapi waktu itu pun beritanya itu tidak terlalu banyak. Nah, sebelum aku lanjut ceritanya, buat pol-pol yang udah nonton drama Teach You a Lesson, di situ ketika wali murid tahu kalau anaknya itu dibully sama temennya, biasanya mereka langsung bilang, ayo kita buka komite penanggulangan anti bullying. Nah, ini dibuka artinya apa? Jadi kalau misalnya di sekolah nih ada dua anak berantem dan ternyata salah satu ini anak pembuli misalnya. Nah, kalau gitu sekolah akan membuka komite penanggulangan anti bully. Di situ bakal ada murid, bakal ada kayak pihak tengah, ada kayak saksi gitu itu. Dan di situ mereka akan menilai apakah si A ini benar-benar pembuli atau tidak. Nah, kayak gitu. Oke. Karena anak yang bermarga Jong ini sering banget membuli dan juga merendahkan temannya yang dari Jeju, akhirnya mereka berdua ini dibawa ke komite penanggulangan dan di situ mereka mulai bisa dibilang kayak di sidang. Jadi itu kayak proses sidang. Kamu bilang apa, kamu bilang apa, benar gak yang ini membuli, benar gak kamu korban. Nah, ini yang dilihat. Komitenya akhirnya dibuka dan di situ setelah diperiksa, pihak sekolah maupun guru juga merasa anak yang bermarga Jong ini membuli temannya sangat parah dan juga seringkali melontarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan temannya sendiri. Dan berdasarkan sidang internal di sekolah itu, akhirnya sekolah memutuskan untuk meminta anak ini pindah ke sekolah lain dan juga meminta maaf kepada temannya alias teman yang berasal dari Jeju. Udah gitu, dia ini diwajibkan untuk mendapatkan edukasi selama 10 jam dan juga orang tuanya biar anaknya tidak melakukan hal seperti ini lagi. Sampai di sini sebenarnya kejadiannya tidak terkesan parah. Masalahnya papanya si Jong ini bernama Jong Sun Shin. Nah, bapaknya ini merupakan seseorang yang lumayan punya backingan, punya kenalan lumayan banyak, sehingga setelah dia tahu kalau anaknya mendapatkan keputusan untuk pindah sekolah, papanya nggak terima. Papanya banding. Oh, saya nggak mau. Ini nggak bener ini. Papanya banding, dibukalah sidang banding. Di sidang banding hasilnya tetap sama, minta pindah. Papanya nggak terima, buka lagi komite kedua untuk pemeriksaan lagi. Nah, di komite kedua dinyatakan sama lagi, ini pembulian. Nah, papanya nggak terima lagi. Akhirnya papanya membawa kasus ini ke Badan Pendidikan Provinsi Gangwon. Alias kalau misalnya kejadiannya di Kota Malang, kasusnya ini dibawa ke Badan Pendidikan Provinsi Jawa Timur gitu. Nah, dibawa ke sana, provinsinya juga memberikan pernyataan yang mirip tapi tidak harus pindah sekolah. Sehingga si Jong yang seharusnya pindah sekolah tiba-tiba dinyatakan tidak pindah, sehingga teman yang dari Jeju yang udah tenang tahu ketika temannya ini disuruh pindah sekolah tiba-tiba dinyatakan tidak perlu pindah sekolah. Gimana? Tentunya mulai dibully lagi. Dan anak yang bermarga Jong alias anak putra dari Jong Sun Shin ini mulai bilang ke teman-temannya, yang kemarin itu rumor itu ngawur itu, si Jeju babi itu ngawur itu bikin rumor. Aku lu nggak kayak gitu, makanya aku disuruh balik lagi ke sekolah. Nah, tapi untungnya setelah diperiksa lagi, Badan Pendidikan di Provinsi Gangwon ini akhirnya menyatakan, oh enggak, kamu harus pindah sekolah. Sehingga anaknya disuruh pindah sekolah. Tapi papanya masih nggak terima. Sehingga kasus ini dibawa lagi ke Badan Pengadilan Chuncheon. Di Pengadilan Chuncheon dinyatakan, ya anak kamu harus pindah. Nggak terima, dibawa lagi kasusnya ke Badan Pengadilan Seoul. Jadi banding terus. Nah, udah dibawa ke Badan Pengadilan Seoul. Badan Pengadilan Seoul bilang sama anak kamu harus pindah sekolah. Papanya banding lagi. Kasusnya ini dibawa lagi ke Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Tinggi dinyatakan anaknya harus pindah sekolah. Di situ papanya nyoba banding lagi tapi akhirnya tidak berhasil. Jadi papanya ini benar-benar mencoba segala sesuatu cara yang dia tahu, semua pengetahuan yang dia miliki untuk anaknya biar anaknya itu tidak dipindahkan ke sekolah lain. Jadi bukannya mikir gimana caranya anaknya ini disuruh minta maaf kepada temennya ataupun gimana caranya biar anaknya ini tidak mengulangi lagi. Papanya ini justru lebih fokus gimana caranya biar anakku tidak dipindahkan ke sekolah lain. Pada akhirnya anaknya ini dipindahkan ke sekolah lain yang ada di daerah Gangnam dan saat ini dinyatakan udah masuk ke Universitas Seoul National University. Bayangkan, temen yang dibully, dia ini dibully dan saking stresnya mau gitu itu tapi nggak dibela-bela dan selama 1 tahun kasusnya ini terus-menerus diperpanjang, dibawa ke pengadilan sinilah, dibawa ke pengadilan sinilah, dibawa ke pengadilan sinilah. Dan selama proses ini bayangkan gimana perasaannya anak yang berasal dari Jeju ini. Dia tahu kalau papa temennya ini merupakan seorang jaksa yang lumayan kuat dan juga memiliki koneksi yang lumayan bagus. Tentunya anaknya ini tidak tenang ya toh. Jadi tentunya selama proses sidang ini mau nilai akademik ataupun perilakunya itu mulai berubah dan bahkan anaknya ini memutuskan keluar dari
dari asrama sekolah itu. Dan di saat dia keluar dari asrama sekolah itu, ada teman lain masuk. Nah, teman barunya pun dibully sama si anaknya Jong Sun Shin ini. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, kasusnya ini terjadi di tahun 2017. Tapi bisa dibilang kasusnya ini tidak terlalu rame. Ya memang di tahun 2018 sempat sedikit rame, kayak ada beberapa berita yang menyatakan tentang kasus ini, tapi ya sebatas itu. Dan baru di tahun 2023 dia kena imbasnya. Tapi bisa dibilang imbasnya ini udah terlalu telat. Jadi lebih tepatnya pada tanggal 24 Februari di tahun 2023, bapaknya ini yang bernama Jong Sun Shin ini diangkat sebagai kepala badan investigasi Korea. Dan di hari itu berita tentang anaknya itu mulai meledak, sehingga di keesokan harinya pada tanggal 25 Februari tahun 2023, Pak Jong Sun Shin ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan yang udah diberikan oleh presiden. Tapi bayangkan kalau misalnya bapaknya ini terlalu kuat dan media tidak berhasil mengungkit tentang kasus ini, mungkin hingga sekarang papanya ini malah semakin kuat, sedangkan anaknya tidak merasa bersalah dan justru mikir kalau oh papaku ini ternyata orang yang hebat, aku bisa melakukan apapun seenakku sendiri gitu. Yang tak sayangkan, aku nggak bisa mencari informasi tentang temannya yang dibully yang berasal dari Jeju ini sekarang kuliah di mana atau gimana. Tapi untuk anaknya Jong Sun Shin, yang pasti dia ini udah masuk ke Seoul National University, jurusannya Fakultas sebenarnya, tapi yang ini harus di-blur. Dan saat ini katanya lagi hamil, sehingga bisa dibilang lagi vakum. Nanti mungkin kalau orang-orang udah lupa, dia balik lagi ke sekolah, bisa jadi dia ganti nama dan hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan yang menarik, di saat dia ini dikeluarkan dari sekolah, kan dia pindah sekolah alias dikeluarkan ya, atau dari sekolah aslinya yang di Provinsi Gangwon. Nah, dari situ dia pindah ke sekolah lain yang ada di Gangnam. Dan sebenarnya kalau di Korea, tata tertib seorang siswa itu biasanya ditulis, dan ini bakal berdampak saat dia daftar ke sebuah universitas, mau diterima atau tidak, itu sebenarnya ada dampaknya gitu. Tapi di saat dia pindah sekolah ke yang Gangnam, di sekolah yang Gangnam ini waktu dia lulus itu ternyata catatan tentang pembuliannya itu dihapus. Sehingga meskipun kasusnya ini terungkap terlalu telat, anaknya udah keterima di universitas dan gitu itu, tapi kasus ini menunjukkan betapa mengerikannya seorang anak di bawah papa yang memiliki jabatan dan juga kekuatan politik yang begitu kuat. Dan di Korea banyak banget berita-berita yang membawa kasus ini dengan judul pelaku masuk Universitas Seoul sedangkan korban masuk rumah sakit. Yo, bayangkan. Yang membuli ternyata masa depannya tidak terganggu, sedangkan yang dibully ternyata masa depannya sangat-sangat terganggu, dan seseorang yang seharusnya menegakkan hukum ternyata justru melakukan hal yang tidak benar. Dan setelah kasus ini benar-benar rame dan udah terungkit di media, baru papanya bilang kalau apa yang saya lakukan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh anak saya merupakan sebuah tindakan yang tidak benar. Saya merasa sangat bersalah. Saya pun sudah minta maaf kepada keluarga korban dan juga udah damai. Tapi sekali lagi saya minta maaf atas semua perilaku yang saya lakukan. Bisa dibilang untungnya udah minta maaf, tapi di satu sisi banyak banget orang-orang yang mikir, nah kalau kamu nggak minta maaf mau gimana coba? Maksud mau terus dipertahankan? Lawang pengadilannya aja lo udah bilang kamu salah ya toh. Dan tentunya untuk mempertahankan pekerjaannya, papanya pun mungkin harus bilang minta maaf. Karena kalau nggak, papanya mau kerja apa coba? Tapi gimana pun juga, mau papanya mau anaknya saat ini terkesan hidup baik-baik saja. Dan sebenarnya waktu aku membaca kasus ini, aku yakin di Korea, di Indonesia, di negara manapun pasti banyak anak-anak pejabat yang tingkahnya itu kayak gini, dan papanya mungkin terus-menerus menutupi apa yang dilakukan sama anaknya, dan anaknya tahu apapun yang aku lakukan pasti selalu ditutup sama papaku, jadi apa salahnya? Dan papanya pun merasa, duh anakku ini kan masih anak kecil, ya aku sebagai papa harus menolong ya toh. Dan mungkin ada beberapa pejabat yang mikir kayak gitu, tapi kita semua tahu ya toh kalau itu bukan merupakan sebuah tindakan yang benar. Nah, jadi video kali ini sampai di sini, itu yang pengen tak sampaikan kepada Polo-Polo, salah satu kasus nyata yang beneran terjadi di Korea. Dan aku yakin pasti banyak Polo-Polo yang mikir, emang drama Teach You a Lesson itu beneran tak? Yang bisa aku sampaikan adalah mungkin apa yang dilakukan sama Nawajin ataupun tokoh utamanya itu merupakan sebuah fiksi, tapi apa yang dilakukan sama orang tua murid ataupun wali murid itu banyak banget di kehidupan nyata. Dan banyak banget kejadian guru-guru itu tidak berhasil diselamatkan, dan itu yang paling disayangkan. Paling nggak di drama guru-gurunya itu berhasil diselamatkan dan masih hidup, tapi di kehidupan nyata lumayan banyak guru-guru yang menjadi korban dan tidak berhasil diselamatkan, dan hingga saat ini masih belum ada keputusan ataupun peraturan kuat yang bisa menjamin keselamatan guru-guru. Dan aku yakin di Indonesia pun banyak banget guru-guru yang mungkin haknya itu benar-benar tertindas. Aku benar-benar berharap semua guru-guru bisa
bisa dilindungi, dan aku juga berharap semua orang-orang yang jadi guru adalah orang-orang yang benar-benar ingin membimbing bibit-bibit masa depan Indonesia dan juga di Korea. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video